Halo semuanya, di sini saya akan menyampaikan video edukasi tentang tactical decision making. Dalam video ini, kita akan membahas tentang tactical decision making beserta contoh kasusnya. Pernah bingung mengambil keputusan bisnis yang harus cepat tapi tetap menguntungkan? Dalam dunia bisnis yang dinamis, keputusan yang terlambat atau keliru bisa berdampak besar pada biaya dan laba perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pengambilan keputusan yang tepat, cepat, dan berbasis data. Inilah yang disebut dengan tactical decision. Tactical decision merupakan proses pemilihan alternatif terbaik dari beberapa pilihan yang tersedia untuk mencapai tujuan operasional perusahaan. Keputusan ini bersifat jangka pendek, namun tetap berkontribusi terhadap keunggulan kompetitif jangka panjang, dan biasanya diambil oleh manajemen tingkat menengah. Fokus utama dari tactical decision adalah memaksimalkan manfaat bersih atau net benefit dengan mempertimbangkan biaya dan pendapatan yang relevan. Oleh karena itu, tactical decision sangat berkaitan erat dengan manajemen biaya dan analisis keuangan. Selanjutnya, kita akan membahas model pengambilan keputusan taktis. Model ini terdiri dari 6 langkah utama yang membantu proses pengambilan keputusan dilakukan secara sistematis dan efektif. Langkah pertama adalah mengenali dan mendefinisikan masalah. Masalah yang dihadapi perlu dipahami secara jelas agar keputusan yang diambil tepat sasaran. Langkah kedua, mengidentifikasi alternatif yang layak. Seluruh alternatif yang mungkin dipertimbangkan, kemudian alternatif yang tidak realistis atau tidak memungkinkan akan dieliminasi. Langkah ketiga adalah mengidentifikasi biaya dan manfaat. Pada tahap ini, seluruh biaya dan pendapatan diprediksi, lalu biaya yang tidak relevan disisihkan dari pertimbangan. Langkah keempat, membandingkan biaya dan manfaat yang relevan. Setiap alternatif dibandingkan berdasarkan perbedaan biaya dan pendapatan yang benar-benar mempengaruhi keputusan. Langkah kelima adalah menilai faktor kualitatif. Faktor non-keuangan seperti risiko, pengalaman, dampak terhadap reputasi, serta kepuasan pelanggan perlu ikut dipertimbangkan. Dan langkah terakhir, memilih alternatif terbaik. Alternatif yang memberikan manfaat keseluruhan terbesar, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, dipilih sebagai keputusan akhir. Selanjutnya, kita akan membahas konsep relevan cost dan revenues. Inti dari pengambilan keputusan taktis terletak pada analisis biaya dan pendapatan yang relevan. Biaya relevan adalah biaya yang memenuhi dua karakteristik utama. Pertama, biaya tersebut akan terjadi di masa depan. Kedua, biaya tersebut berbeda antar alternatif keputusan. Sebaliknya, terdapat biaya tidak relevan. Biaya ini merupakan biaya yang tidak berubah antar alternatif atau biaya yang sudah terjadi di masa lalu, sehingga tidak mempengaruhi keputusan yang akan diambil. Salah satu contoh biaya tidak relevan adalah sunk cost. Sunk cost merupakan biaya masa lalu yang tidak dapat diubah oleh keputusan apapun. Contohnya adalah depresiasi aset lama. Oleh karena itu, sunk cost tidak boleh dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, terdapat opportunity cost. Opportunity cost adalah manfaat yang dikorbankan karena memilih satu alternatif dibandingkan alternatif lainnya. Meskipun tidak tercatat dalam laporan keuangan, opportunity cost harus tetap dimasukkan dalam analisis biaya yang relevan. Selanjutnya, kita akan melihat hubungan antara relevansi biaya dan perilaku biaya. Perlu dipahami bahwa tidak semua biaya tetap atau biaya variabel secara otomatis bersifat relevan. Relevansi biaya sangat bergantung pada bagaimana biaya tersebut berperilaku terhadap perubahan tingkat aktivitas. Pendekatan tradisional yang membedakan biaya tetap dan variabel seringkali belum cukup memadai. Oleh karena itu, digunakan pendekatan Activity-Based Costing atau disingkat sebagai ABC untuk memahami dan menganalisis biaya secara lebih akurat. Selanjutnya, kita akan membahas Activity Resource Usage Model. Model ini mengelompokkan sumber daya ke dalam dua jenis utama berdasarkan cara penggunaannya dalam aktivitas. Jenis pertama adalah Flexible Resource. Flexible Resource merupakan sumber daya yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan aktivitas. Contohnya adalah listrik dan bahan baku. Ketika tingkat aktivitas berubah, penggunaan sumber daya ini juga ikut berubah, sehingga biaya yang timbul bersifat relevan dalam pengambilan keputusan.
Jenis kedua adalah committed research. Committed research merupakan sumber daya yang diperoleh di muka dalam jumlah besar untuk periode tertentu. Contohnya adalah gaji karyawan tetap dan sewa gedung. Pada jenis sumber daya ini, biaya hanya menjadi relevan apabila perubahan aktivitas menyebabkan perubahan kapasitas sumber daya. Secara keseluruhan, Activity Resource Usage Model membantu menentukan apakah suatu biaya benar-benar dapat dihindari atau tidak dalam suatu pengambilan keputusan. Selanjutnya, kita masuk pada aplikasi Tactical Decision. Yang pertama adalah Make or Buy Decision. Salah satu aplikasi utama Tactical Decision adalah Make or Buy Decision. Keputusan ini berkaitan dengan pilihan apakah perusahaan akan memproduksi sendiri suatu produk atau membelinya dari pemasok luar. Dalam keputusan ini, manajemen harus membandingkan biaya produksi yang dapat dihindari dengan harga beli dari pemasok eksternal. Selain itu, perusahaan juga mempertimbangkan opportunity cost dari penggunaan kapasitas produksi. Mari perhatikan contoh kasus ini. PT Mayora Indah Terbuka sedang mempertimbangkan tawaran dari pemasok eksternal untuk menyediakan packaging produk dengan harga Rp1.332 per unit dan kebutuhan sebesar 2.723.000 unit. Di sisi lain, perusahaan selama ini memproduksi packaging produk secara internal. Setiap tahunnya, PT Mayora Indah Terbuka memproduksi 18.153.960 unit packaging produk dengan total biaya produksi material packaging yang terdiri dari direct material, direct labor, dan overhead sebesar Rp23.114.838. Berdasarkan total biaya tersebut, diperoleh unit cost material packaging yang diproduksi sendiri sebesar Rp1.216 per unit. Dengan kondisi tersebut, perusahaan perlu menentukan apakah lebih efisien memproduksi sendiri packaging produk atau membeli dari pemasok eksternal. Jadi, kesimpulannya adalah untuk menentukan alternatif terbaik, perusahaan tidak boleh melihat total biaya produksi secara keseluruhan, melainkan harus menggunakan pendekatan relevant cost. Artinya, hanya biaya yang akan terjadi di masa depan dan berbeda antar alternatif keputusan yang dimasukkan ke dalam analisis. Jika dibandingkan, total relevant cost alternatif make sebesar Rp3.312.617.225 lebih rendah dibandingkan total relevant cost alternatif buy sebesar Rp3.627.036.069 sehingga selisih biaya sebesar Rp314.418.844. Oleh karena itu, PT Mayora Indah Terbuka lebih disarankan untuk mempertahankan produksi internal packaging produk dibandingkan membeli dari pemasok eksternal. Selanjutnya adalah aplikasi Tactical Decision Special Order Decision. Special Order Decision adalah keputusan untuk menerima atau menolak pesanan khusus dengan harga jual lebih rendah dari harga normal. Keputusan ini memerlukan analisis yang cermat agar tidak merugikan perusahaan. Perhatikan contoh kasus berikut. PT Mayora Indah Terbuka menerima pesanan khusus dari PT Indomarko Prismatama. Pesanan ini berupa packaging produk dengan desain khusus bertuliskan edisi spesial HUT RI ke-79. Jumlah pesanan yang diminta adalah 450.000 unit dengan harga Rp16.000 per unit, yang lebih rendah dibandingkan harga jual normal. Namun, perusahaan masih memiliki kapasitas produksi yang belum dimanfaatkan sepenuhnya. Kesimpulannya adalah, dalam special order decision, perusahaan harus fokus pada biaya relevan tambahan yang timbul akibat menerima pesanan tersebut. Biaya tetap yang sudah ada dan tidak berubah karena adanya pesanan tambahan tidak perlu dipertimbangkan dalam analisis. Berdasarkan hasil analisis, special order dapat diterima karena perusahaan masih memiliki kapasitas produksi yang belum dimanfaatkan. Kapasitas produksi maksimum perusahaan adalah 18.153.960 unit. Sementara, volume penjualan reguler hanya mencapai 17.609.341 unit. Sehingga, terdapat sisa kapasitas sebesar 544.618 unit. Dengan adanya sisa kapasitas tersebut, permintaan special order dapat dipenuhi tanpa mengganggu penjualan reguler maupun operasional utama perusahaan. Selain itu, hasil perhitungan menunjukkan bahwa special order menghasilkan contribution margin yang positif.
Berarti, pendapatan dari pesanan tersebut mampu menutup seluruh biaya variabel terkait dan masih memberikan kontribusi terhadap laba. Sebagai kesimpulan, tactical decision merupakan bagian penting dalam manajemen biaya dan pengambilan keputusan bisnis. Keputusan ini menuntut analisis yang cepat, akurat, dan berbasis data yang relevan. Dengan memahami konsep biaya relevan, biaya tidak relevan, perilaku biaya, serta pemanfaatan sumber daya, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan memaksimalkan laba. Demikian penjelasan mengenai tactical decision dalam manajemen biaya. Semoga materi ini dapat membantu dalam memahami pentingnya pengambilan keputusan taktis dalam dunia bisnis. Terima kasih atas perhatiannya.